Perkenalkan, saya Dirga Baskara, NIM 131910101080. Saya dari Teknik Mesin Universitas Jember. Baik, saya akan melanjutkan pembelajaran kita kali ini tentang Customer Table bagian kedua. Saya akan membuka program Microsoft Access sekarang. Pada pembelajaran keempat, saya simpan filenya di sini. Kita buka. Di sini terdapat kolom tabel, terdapat nama customer T. Klik dua kali pada tabel ini. Di sini ditampilkan tabel yang telah jadi, yang sebelumnya telah dirancang pada tutorial keempat. Dan ketika kita ingin mendesain ulang dari tabel ini, klik kanan pada kolom ini, Design View. Pada pembelajaran sebelumnya, kita hanya sampai teks saja. Bagaimana jika kita ingin mendesain selain teks? Misalkan saja hyperlink. Kita ketik saja email. Hyperlink. Hyperlink di sini berfungsi sebagai penghubung antara jendela Microsoft Access dengan jendela web. Ketika kita mengklik link di email tersebut, maka akan ditampilkan dialog pesan yang alamat tujuannya telah diisi dengan alamat yang telah kita isi sebelumnya. Selanjutnya adalah website. Kita ketikkan di sini. Kita bisa mengetikkan langsung dalam keyboard huruf H. Kemudian muncul seperti ini. Kita enter. Hyperlink di sini hampir sama seperti email, yaitu sebagai penghubung antara jendela Microsoft Access dengan jendela web. Mungkin bedanya sedikit ya. Jika website kita mengklik, maka akan terhubung langsung oleh Google Chrome atau Mozilla. Apabila email, kita terhubung oleh program dari Microsoft itu sendiri. Kemudian adalah nomor telepon. Kita ketikkan saja phone. Di dalam nomor telepon ini kita dihadapkan dengan dua permasalahan, yaitu apakah kita akan menggunakan teks ataukah number. Ditinjau dari segi fungsinya, apakah nomor telepon merupakan suatu sistem perhitungan. Jika kita membutuhkan suatu nilai penjumlahan atau nilai rata-rata, kita menggunakan number. Jika tidak, kita cukup menggunakan teks saja. Misalkan saja suatu sistem bilangan yang diawali dengan angka 0. Contohnya kode pos 09832. Jika kita menggunakan tipe data number, maka angka 0 yang berada di depan sendiri itu tidak akan ditampilkan. Contoh lainnya adalah SSNS 066997654. Terkadang beberapa nomor telepon menggunakan teks, misalkan 01888 Druida. Jadi kesimpulannya, kita cukup menggunakan tipe data teks untuk menerapkan atau mengaplikasikan nomor telepon. Kita pilih teks. Kemudian adalah jumlah karyawan 6 employee.
kita gunakan tipe data number. Kita lihat di dalam file properties ini terdapat file size long integer. Dalam settingan awal Microsoft Access, file properties dari number ini adalah long integer. Artinya adalah berisikan tentang bilangan bulat. Kemudian adalah discount rate. Kita pilih number juga. Kembali lagi di dalam file properties, file size-nya kita rubah menjadi double. Double di sini berisikan tentang bilangan desimal. Dan di sini juga ada desimal lagi. Perbedaan antara double dengan desimal yaitu ketika kita memilih perintah double, hasilnya adalah ketika kita memasukkan data dalam bentuk persen, secara otomatis akan dirubah menjadi bentuk desimal. Misalkan kita memasukkan nilai 50%, maka di sini akan ditampilkan 0,5. Kemudian kita akan menambahkan customer scene, di mana pelanggan tersebut pertama kali menggunakan produk dalam perusahaan ini. Kita klik date and time, klik tab, kemudian kita akan memasukkan kredit limit. Kita menggunakan mata uang currency. Misalkan saja kita memasukkan nilai 10.000 dengan mata uang rupiah, maka akan ditampilkan 10.000 dengan simbol rupiah. Kemudian kita menambahkan is active. Kita menggunakan tipe data yes or no. Keterangannya on mailing list. Artinya jika pengguna itu aktif, maka kita hanya mengisikan yes. Jika tidak, kita mengisikan no. Dalam keterangan mailing list, artinya email tersebut aktif atau tidak. Kemudian adalah notes, catatan. Kita menggunakan memo. Di dalam memo ini mencakup banyak sekali karakter, yaitu lebih dari 65.000 dengan karakter khusus. Maksud dari karakter khusus di sini kita bisa menggunakan huruf tebal, huruf miring, dan bergaris bawah. Kemudian kita akan menuliskan customer ID, nomor identitas. Kita menggunakan tipe data auto number. Auto number di sini dijalankan secara otomatis. Misalkan pada bagian pertama, auto number ini berisikan angka 1. Maka pada bagian kedua, dalam auto number ini tidak boleh menggunakan angka yang sama, tidak boleh menggunakan angka 1 lagi. Jadi angka-angka selanjutnya yang masih belum terpakai. Dan auto number ini urut berdasarkan angka sebelumnya. Misalkan pada angka sebelumnya itu 1, berarti angka kemudiannya 2, begitu seterusnya. Customer ID ini merupakan sesuatu yang sangat spesial, karena di dalam customer ID terdapat sesuatu yang sangat dibedakan dan menjadi identitas utama dari sebuah data tersebut. Maka kita perlu memindahkan customer ID ini di barisan teratas. Klik double, klik drag sampai urutan teratas. Kita akan mengesave, menyimpan desain tabel ini. Customer D.
Kenapa kok dinamai dengan customer T? Karena di dalam nama ini customer ini terdapat sebuah identitas yang membedakan antara tabel satu dengan yang lainnya. Bisa saja kita membuat tabel yang lain, misalkan produk T, order T, dan lain sebagainya. Kita klik OK. Primary key dalam sebuah tabel adalah sesuatu yang sangat penting. Primary key adalah sebuah file yang bersifat unik, di mana data dari file tersebut tidak boleh sama. Dalam sebuah tabel, harus memiliki primary key untuk membedakan antara data yang satu dengan yang lainnya. Karena bisa saja orang mempunyai nama dan alamat yang sama, maka untuk membedakan data tersebut diberikan kata kunci yang bersifat unik. Kita bisa mengkliknya di sini. Maka primary key akan otomatis menduduki file dengan data tipe atau number. Kita bisa menutupnya sekarang. Demikianlah video ini saya buat dengan sangat bersungguh-sungguh, dan apabila hasilnya kurang maksimal, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.